Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Serita, mahasiswa Universitas Terbuka Salut Gemilang Rumbia semester 6. Baik, di sini saya akan mempraktekkan dengan kelompok saya tentang pemantulan cahaya, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mohon teman-teman disimak baik-baik video kelompok kami. Terima kasih. Di sini kami berempat akan mempraktikkan mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar dan alat dan bahan yang sudah kami persiapkan. Untuk yang pertama yaitu senter sebagai alat penerang. Yang kedua yaitu cermin datar yang sudah kami persiapkan, dan celah yang sudah kami buat dari kardus. Kami menggunakan alat yang sederhana karena kami hanya praktek mandiri. Baik, kita akan memulai praktikum kita mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Bisa dilihat dalam video kami berikut ini. Langsung kami praktekkan ya. Bisa dilihat dari hasil yang telah kami lakukan, dari celah yang sudah kita buat, tetap terjadi pemantulan cahaya pada cermin datar melalui celah yang sudah kami buat melalui kardus. Dan cahaya juga merambat lurus. Untuk selanjutnya, kami akan mempraktekkan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung, dan kami menggunakan alat dan bahan yang sama seperti yang kami praktekkan untuk pemantulan cahaya pada cermin cembung tadi. Yang hanya berbeda, kami menggunakan sendok sebagai pengganti cermin cekung. Nah, alasannya mengapa kami menggunakan sendok, karena permukaan dalam sendok ini berbentuk cekung ya, berfungsi sama seperti cermin cekung, yaitu cermin yang permukaannya melengkung ke dalam seperti mangkuk. Nah, ketika cahaya lilin mengenai permukaan cekung pada sendok ini, cahaya dipantulkan dan berkumpul atau juga bisa disebut dengan konvergen, sehingga bisa membentuk bayangan pada jarak tertentu. Baik, kami akan mempraktekannya mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dengan menggunakan media sendok. Nah, untuk cara kerjanya, kita menggunakan lilin sebagai medianya, sebagai sumber cahaya. Lalu kita akan mengarahkan sendok ini dari jarak jauh sampai yang dekat. Apakah bayangan itu akan sama atau tidak? Nah, untuk yang pertama, kita letakkan lilin berada di tengah dan sendok sedikit jauh ya, kurang lebih 15-20 cm. 15-20 cm. Nah, kita akan melihat hasilnya dari bayangan yang terbentuk, yaitu bayangannya nyata dan bisa ditangkap oleh layar dan terbalik dan diperkecil karena jaraknya terlalu jauh. Nah, pada layar tampak bayangan lilin kecil dan terbalik. Nah, itu untuk percobaan kami yang pertama. Yang kedua, kita letakkan sendok agak maju ke depan ya, agak semakin dekat di antara titik pusat dan pusat kelengkungan. Nah, untuk hasil dari bayangan yang terbentuk di layar ini bisa kita lihat ya hasilnya, yaitu bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Karena semakin dekat lensa cekung, maka bayangan itu akan semakin besar yang tampak di layar yang telah kami buat. Lalu untuk yang ketiga,
kita letakkan sendok itu semakin dekat dengan sumber cahaya berupa lilin ya. Maka bayangan yang terbentuk yaitu bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Tetapi tidak bisa ditangkap di layar karena terlihat membesar saat melihat langsung ke permukaan sendok. Kita lihat sendok dari dekat itu pasti cahayanya semakin besar dan semakin terang. Tetapi di layar dia menjadi semakin kecil. Nah, mengapa bayangan bisa nyata? Cermin cekung memantulkan cahaya sehingga sinar pantul saling berpotongan langsung di depan cermin. Nah, itu sebabnya bayangan lilin bisa tertangkap di layar, tampak terbalik, dan berubah ukuran. Pada sendok cekung, meskipun kecil, permukaannya tetap mampu membuat sinar cahaya berkumpul. Demikian praktikum yang kami lakukan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung yang menyebabkan cahaya dari lilin dipantulkan menuju titik fokus sehingga membentuk bayangan dengan sifat yang berbeda tergantung dengan jarak benda. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan mengenai pemantulan pada cermin cembung. Alat dan bahan yang kami persiapkan untuk yang pertama yaitu spion motor. Ini sebagai cermin cembung. Untuk yang kedua, korek api untuk menyalakan lilin. Dan yang ketiga, lilin sebagai sumber cahaya. Dan ini digunakan untuk alas lilin agar tidak melebar atau meleleh di meja. Dan untuk yang terakhir, kami mempersiapkan layar untuk penghalang yang kami buat dari kardus yang ditutupi dengan kertas HVS polos. Demikian akan kami praktekkan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bisa dilihat pada video kami saat ini. Misalnya megang itu megangin lilin. Sing lurus dulu, sing lurus. Kelihatan nggak? Dari layar ini kelihatan nggak pas ya? Kelihatan. Gitu ya? Udah kan? Ini kami melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Lilin sebagai sumber cahaya yang kami letakkan di bagian tengah, dan ini sebagai layar penghalang, dan spion sebagai cermin cembung. Dan kami akan mengamati sifat-sifat yang terjadi pada pemantulan cermin cembung dengan sumber cahaya berupa lilin. Nah, untuk sifat yang pertama dari hukum pemantulan cahaya pada cermin cembung, itu yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi sudut sinar datang itu sama dengan sudut pemantulan yang dihasilkan. Lalu yang kedua, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar yang sama karena mereka diletakkan secara lurus. Nah, lalu ada satu pertanyaan, mengapa sinar menyebar? Nah, alasan sinar tersebut menyebar yaitu sinar datang dipantulkan menyebar ke segala arah, dan perpanjangan sinar pantul seolah-olah bertemu di belakang cermin. Nah, lalu sifat bayangan yang timbul dari pemantulan cermin cembung yang pertama yaitu maya atau tidak nyata, terbentuk dari perpanjangan sinar pantul yang dihasilkan. Yang kedua, tegak, posisinya tidak terbalik. Dan yang ketiga, diperkecil atau lebih kecil dari benda. Dan yang terakhir, terletak di belakang cermin. Nah, inilah sebabnya cermin cembung sangat cocok untuk kaca spion karena dapat memperlihatkan area yang lebih luas.
Demikian praktikum mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung yang sudah kami lakukan.